Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Hakiki Oktarina, NPM 20310108 dari kelompok 12. Di sini saya akan sharing time bersama Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati mengenai beberapa klinis. Yang pertama yaitu klinis tentang hernia nucleus pulposus atau yang disebut juga HNP. Nah, untuk definisinya, hernia adalah protrusi atau penonjolan dari sebuah organ atau jaringan melalui lubang yang abnormal. Nucleus pulposus adalah massa setengah cair yang terbuat dari serat elastis putih yang membentuk bagian tengah dari diskus interfebralis. Nah, penjelasan dari hernia nucleus pulposus sendiri merupakan suatu gangguan yang melibatkan ruptur annulus fibrosus sehingga nucleus pulposus menonjol atau bulging dan menekan ke arah canalis spinalis. HNP mempunyai banyak sinonim antara lain hernia diskus interfebralis, ruptur disc, slip disc, proplas disc, dan sebagainya. HNP juga dikenal dengan istilah saraf terjepit. Saraf tulang belakang yang kejepit ini dapat menimbulkan gejala nyeri punggung bawah atau pinggang, sakit punggung atas, atau nyeri pada leher, tergantung lokasi terjadinya HNP. Yang kedua yaitu etiologi. Penyebab dari hernia nucleus pulposus atau HNP biasanya dengan meningkatnya usia terjadi perubahan degeneratif yang mengakibatkan kurang lentur dan tipisnya nucleus pulposus. Annulus fibrosus mengalami perubahan karena digunakan terus-menerus. Akibatnya, annulus fibrosus biasanya di daerah lumbal dapat menyembul atau pecah. Hernia nucleus pulposus kebanyakan juga disebabkan oleh karena adanya suatu trauma derajat sedang yang berulang mengenai diskus interfebralis sehingga menimbulkan sobeknya annulus fibrosus. Yang ketiga, patofisiologi. Pada tahap pertama, sobeknya annulus fibrosus bersifat sirkumferensial karena adanya gaya traumatik yang berulang. Sobekan tersebut menjadi lebih besar dan timbul sobekan radial. Apabila hal ini telah terjadi, maka risiko HNP hanya menunggu waktu dan trauma berikutnya saja. Gaya presipitasi itu dapat diasumsikan sebagai gaya traumatik ketika menegakkan badan waktu terpeleset, mengangkat benda berat, dan sebagainya. Yang keempat, epidemiologi. HNP berkisar 1-2% dari populasi. Di Indonesia, belum ada pencatatan yang akurat tentang populasi dan jumlah penderita HNP yang mutakhir. Penderita HNP terbanyak adalah laki-laki dibanding perempuan. 90% HNP terjadi pada sektor lumbal. L5-S1, lalu L4-L5. Disusul pada bagian tulang leher C6-C6 dan C6-C7. HNP dialami oleh manusia berusia 25-55 tahun. Selanjutnya yaitu faktor resiko. Yang pertama ada usia. Usia merupakan faktor utama terjadinya HNP karena annulus fibrosus lama-kelamaan akan hilang elastisitasnya, sehingga menjadi kering dan keras, menyebabkan annulus fibrosus mudah berubah bentuk dan ruptur. Yang kedua, trauma, terutama trauma yang memberikan stres terhadap kolumna vertebralis, seperti jatuh. Yang ketiga, pekerjaan. Pekerjaan terutama yang sering mengangkat barang berat dan cara mengangkat barang yang salah, meningkatkan resiko terjadinya HNP. Selanjutnya itu gender. Pria lebih sering terkena HNP dibandingkan wanita, yaitu 2:1. Hal ini terkait pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan pada pria cenderung ke aktivitas fisik yang melibatkan kolumna vertebralis. Selanjutnya yaitu genetika. Kondisi yang diturunkan dari salah satu anggota keluarga yang memiliki riwayat HNP. Selanjutnya obesitas. Penekanan pada tulang punggung dikarenakan berat tubuh berlebih. Selanjutnya yang terakhir, merokok. Asap rokok dapat menurunkan kadar oksigen di cakram dan meningkatkan resiko pengikisan tulang punggung. Selanjutnya penata laksanaan. Yang pertama yaitu dengan terapi fisik pasif. Itu dilakukan dengan kompres, lontoporesis, atau ultrasound. Yang kedua, terapi farmakologis. Itu bisa menggunakan analgetik atau NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs. Selanjutnya itu kortikosteroid oral dan sebagainya. Nah, untuk yang ketiga yaitu terapi operatif. Itu dilakukan dengan
laminektomi, laminotomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu komplikasi. Walau jarang, HNP dapat menekan kauda equina yang terletak di punggung bawah dan mengakibatkan komplikasi yang serius seperti disfungsi kontrol berkemih atau buang air besar, menurunnya kemampuan beraktivitas, dan saddle anesthesia. Untuk yang ke-8, prognosis, hernia nukleus pulposus pada pasien yang menjalani operasi laminektomi memiliki angka mortalitas 0,3%. Pasien yang mendapat terapi dini dan agresif memiliki prognosis keseluruhan yang lebih baik. 9. Pencegahan. Yang pertama, gunakan teknik pengangkatan yang benar. Tekuk dan angkat dari lutut, bukan dari pinggang. Yang kedua, lakukan olahraga teratur, terutama jenis olahraga yang dapat menguatkan otot, serta sendi di tungkai dan punggung, misalnya berenang. Yang ketiga, pertahankan berat badan yang ideal untuk mencegah tekanan berlebih pada tulang belakang. Yang keempat, selalu pertahankan postur tubuh yang baik saat duduk dan berdiri. Yang kelima, jangan duduk dalam jangka waktu lama. Cobalah untuk berdiri dan melakukan peregangan secara berkala. Yang keenam, berhenti merokok, karena kandungan di dalam rokok bisa mengurangi suplai oksigen ke bantalan tulang belakang. Selanjutnya yaitu klinis tentang spina bifida. Yang pertama, definisi. Spina bifida adalah kelainan bawaan lahir yang terjadi ketika tulang belakang dan sumsum tulang belakang bayi tidak terbentuk secara tepat selama perkembangan awal kehamilan. Kelainan ini merupakan suatu bentuk kelainan tuba neural. Pada spina bifida, tuba neural tidak menutup dengan sempurna, sehingga tulang belakang yang melapisi dan melindunginya tidak terbentuk dan menutup sebagaimana mestinya. Hal ini akhirnya menyebabkan kerusakan pada kedua komponen tersebut, yaitu sumsum tulang belakang dan juga tulang belakang. Yang kedua, etiologi. Etiologi spina bifida bersifat multifaktorial. Artinya, terjadi penyakit ini disebabkan oleh interaksi berbagai faktor, terutama genetik, maternal, dan lingkungan. Penyebab lingkungan yang paling umum adalah defisiensi asam folat, dengan sebagian besar kasus dianggap sensitif asam folat. Yang ketiga, patofisiologi. Spina bifida terjadi ketika daerah lokal dari tabung saraf gagal menyatu atau ada kegagalan dalam pembentukan lengkungan saraf vertebral. Pembentukan lengkung saraf terjadi pada bulan pertama perkembangan embrio, seringkali sebelum ibu mengetahui bahwa dia hamil. Dalam keadaan normal, penutupan tabung saraf terjadi sekitar hari ke-23 atau penutupan rostal dan ke-27 penutupan kaudal setelah pembuahan. Namun, jika sesuatu mengganggu dan tabung gagal menutup dengan benar, cacat tabung saraf akan terjadi. Yang keempat yaitu epidemiologi. Rata-rata di negara maju terjadi pada sekitar 0,4 per 1000 kelahiran. Di Amerika Serikat mempengaruhi sekitar 0,7 per 1000 kelahiran. Dan di India sekitar 1,9 per 1000 kelahiran. Sebagian dari perbedaan ini diyakini karena ras. Dengan ras, Kaukasia beresiko lebih tinggi, dan sebagian lagi karena faktor lingkungan. Ini paling sering terjadi pada orang Celtic, 12,5 per 10.000 kelahiran hidup, dan jarang terjadi pada orang Asia dan orang-orang turunan Afrika. Di Amerika Serikat, tingkat lebih tinggi di pantai timur daripada di pantai barat, dan lebih tinggi pada orang kulit putih, 1 kasus per 1000 kelahiran, daripada orang kulit hitam, 0,1 sampai 0,4 kasus per 1000 kelahiran. Tingkat tertinggi dari cacat di Amerika Serikat dapat ditemukan di pemuda Hispanik. Selanjutnya yaitu faktor resiko. Yang pertama, riwayat keluarga. Yang kedua, kekurangan asupan asam folat selama kehamilan. Yang ketiga, mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti valproate yang digunakan untuk mengatasi epilepsi. Yang keempat, didiagnosis diabetes mellitus. Yang kelima, obesitas saat hamil. Yang keenam, jenis kelamin perempuan. Yang ketujuh, ras. Paling banyak terjadi pada ras Kaukasia dan Hispanik. Yang kedelapan, gangguan sistem saraf pada ibu. Yang kesembilan, kondisi saat hamil, yaitu pernah mengalami demam, kenaikan suhu tubuh, atau menggunakan sauna. Selanjutnya yaitu penata laksanaan. Operasi menjadi pilihan utama untuk menangani spina bifida. Langkah penanganan ini dapat dilakukan sebelum atau setelah bayi lahir. Berikut penjelasannya. Yang pertama, operasi sebelum bayi dilahirkan. Operasi ini perlu dilakukan sebelum kehamilan masuk minggu ke-26. Operasi dilakukan dengan melakukan proses pembedahan rahim, dilanjutkan dengan menutup celah pada saraf dan tulang belakang janin.
Yang kedua, operasi setelah bayi dilahirkan. Operasi perlu dilakukan dalam 48 jam setelah bayi dilahirkan. Operasi dilakukan dengan mengembalikan cairan sumsum tulang belakang, saraf, dan jaringan ke tempat yang seharusnya, kemudian menutup celah di ruas tulang belakang. Setelah operasi, pengidap spina bifida biasanya menjalani beberapa perawatan lanjutan yang meliputi satu, terapi untuk membantu pasien dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya terapi okupulasi atau terapi fisik atau fisioterapi. Yang kedua, penggunaan alat bantu jalan atau untuk mendukung postur. Yang ketiga, penanganan untuk gangguan saluran kemih dan pencernaan dengan obat-obatan maupun operasi. Selanjutnya yaitu komplikasi. Yang pertama, kelemahan otot sehingga kelumpuhan. Yang kedua, cacat tulang termasuk skoliosis, dislokasi pinggul, pemendekan panjang otot, dan kelainan sendi. Yang ketiga, masalah dengan kontrol kandung kemih atau usus. Yang keempat, penumpukan cairan di rongga otak atau hidrosefalus. Yang kelima, kelainan struktural otak atau tengkorak seperti malformasi Chiari tipe 2. Yang keenam, infeksi jaringan yang melapisi otak atau meningitis. Yang ketujuh, kemampuan berjalan yang buruk. Yang kedelapan, prognosis. Prognosis spina bifida ditentukan oleh lokasi lesi, luasnya lesi, waktu diagnosis, dan penata laksanaan, jenis spina bifida, dan adanya hidrosefalus. Dengan perawatan yang sesuai, banyak anak dengan spina bifida bisa hidup sampai dewasa. Yang 9 yaitu pencegahan. Yang pertama, konsumsi 400 mikrogram asam folat setiap hari. Yang kedua, hindari kegiatan yang membuat tubuh terlalu panas selama hamil, seperti berendam di air panas dan melakukan sauna. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan rutin ke dokter saat merencanakan kehamilan dan selama kehamilan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bila diagnosis menderita diabetes dan obesitas. Klinis yang ketiga yaitu spondilosis. Yang pertama, definisi. Spondilosis berasal dari bahasa Yunani yang berarti vertebra atau tulang belakang. Spondilosis disebut juga sebagai degenerative disc disease, yaitu suatu kondisi degeneratif di mana terjadi perubahan diskus intervertebrae di sepanjang vertebrae, yaitu cervical, thoracal, dan lumbal, sesuai dengan pertambahan umur. Dapat terjadi pada regio pars articularis. Seringkali istilah spondilosis digunakan untuk mendeskripsikan osteoartritis pada tulang belakang. Yang kedua yaitu etiologi. Spondilosis disebabkan oleh tekanan abnormal yang konstan selama bertahun-tahun, yang disebabkan oleh sublokasi sendi, stres yang disebabkan oleh olahraga, trauma akut dan atau berulang, atau postur yang buruk, yang ditempatkan pada tulang belakang dan cakram di antara keduanya. Stres abnormal menyebabkan tubuh membentuk tulang baru untuk mengimbangi distribusi berat baru. Penahan berat yang tidak normal akibat perpindahan tulang ini akan menyebabkan terjadinya spondilosis. Postur tubuh yang buruk dan hilangnya kurva tulang belakang yang normal dapat menyebabkan spondilosis juga. Spondilosis dapat mempengaruhi seseorang pada usia berapapun, namun orang yang lebih tua itu lebih rentan. Yang ketiga yaitu patofisiologi. Sebabnya belum diketahui dan diduga karena gangguan metabolisme tulang rawan. Perubahan awal dari tulang rawan adalah penyerpihan, penipisan, dan terjadinya fisur. Perubahan selanjutnya adalah osteofit, pseudokista, sklerosis tulang subkondral. Pada akhirnya yang terjadi adalah destruksi dan hilangnya tulang rawan sendi, yang pada gilirannya adalah destruksi permukaan sendi yang berakhir dengan gangguan fungsi sendi. Faktor-faktor predisposisi adalah tiap keadaan yang dapat menyebabkan destruksi permukaan sendi seperti faktor biomekanika, umur, penyakit tertentu seperti penyakit inflamasi, jenis kelamin, faktor keturunan. Gaya hidup yang tidak ergonomis menyebabkan sendi kurang dilatih. Hal ini dapat menyebabkan klasifikasi sendi dan mudah terjadi trauma ringan pada sendi. Trauma tersebut juga mengakibatkan spondilosis. Di samping itu, bila usia bertambah, maka akan terjadi perubahan degeneratif pada tulang belakang, yang terdiri dari dehidrasi dan kolaps nukleus pulposus, serta penonjolan ke semua arah dari anulus fibrosus. Anulus mengalami klasifikasi dan perubahan hipertrofik terjadi pada pinggir tulang korpus vertebra, membentuk osteofit atau spur atau taji. Selanjutnya itu epidemiologi.
Spondilosis banyak terjadi pada usia 30-45 tahun dan paling banyak pada usia 45 tahun. Lebih banyak menyerang pada wanita daripada laki-laki. Nah, yang kelima yaitu faktor resiko. Yang pertama, faktor usia. Spondilosis meningkat secara linear sekitar 0% sampai 72% antara usia 39 sampai 70 tahun. Begitu pula degenerasi diskus terjadi sekitar 16% pada usia 20 tahun dan sekitar 98% pada usia 70 tahun. Yang kedua, jenis kelamin. Wanita lebih sering terkena spondilosis daripada laki-laki. Yang ketiga, faktor genetik. Faktor genetik mungkin mempengaruhi formasi osteofit dan degenerasi diskus. Yang keempat, stres mekanikal akibat pekerjaan seperti aktivitas fisik, aktivitas pekerjaan yang melibatkan gerakan mengangkat, twisting, dan membawa atau memindahkan barang. Yang kelima, kegemukan. Berat badan yang berlebihan nyata berkaitan dengan meningkatnya resiko untuk timbulnya spondilosis, baik pada wanita maupun pada pria. Selanjutnya yang keenam yaitu penata laksanaan. Yang pertama itu minum obat yang diresepkan oleh dokter. Rasa nyeri yang menjadi gejala umum dari kelainan tulang belakang ini biasanya bisa diredakan dengan minum obat-obatan berikut. Yang pertama yaitu obat NSAID, yaitu meringankan rasa nyeri dan meredakan peradangan pada tulang belakang. Sebagai contoh adalah ibuprofen. Yang selanjutnya yaitu kortikosteroid, dapat meredakan rasa sakit pada punggung yang lebih parah dan tidak efektif diobati dengan obat NSAID. Sebagai contoh, prednison biasanya diberikan dalam bentuk pil jangka pendek atau disuntik jika lebih parah. Yang C, obat relaksan otot, dapat membantu meredakan kejang pada otot leher atau otot sekitar punggung bawah. Obat yang bisa digunakan adalah siklobenzaprin. Selanjutnya yang D, obat anti kejang, bermanfaat mengurangi rasa nyeri pada saraf yang rusak. Obat golongan ini yang biasanya diresepkan adalah gabapentin, yaitu Neurontin atau Horizon, dan pregabalin atau Lyrica. Yang E, antidepresan. Obat antidepresan tertentu dapat membantu meringankan rasa nyeri pada leher atau punggung bawah. Yang kedua, mengikuti terapi. Selain minum obat, pengobatan spondilosis umbilis, cervicalis, atau toraks bisa juga dilakukan dengan cara mengikuti terapi. Tujuannya adalah untuk membantu meregangkan dan memperkuat otot di sekitar leher, bahu, dan tulang belakang. Contoh peregangan yang aman dilakukan pasien spondilosis di bawah pengawasan terapis adalah yang pertama lumbar spine rotations, yang kedua knee to chest. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjalani operasi. Jika pengobatan di atas tidak menunjukkan hasil yang efektif dalam mengobati spondilosis, maka akan dilakukan operasi, terutama jika sudah terjadinya tekanan besar pada sumsum tulang belakang atau akar saraf tulang belakang. Jenis operasi yang biasanya dilakukan sebagai pengobatan spondilosis adalah adisektomi untuk mengangkat cakram yang mengalami hernia, yakni cakram tulang rawan dari tulang belakang yang menonjol keluar dan menjepit saraf. Yang B, laminektomi untuk mengangkat taji tulang atau mengangkat bagian tulang belakang yang disebut lamina. C, laminoplasti untuk membuka ruang jaringan saraf dengan mengubah posisi lamina. D, fusi tulang belakang menyatukan segmen tulang belakang menggunakan tulang yang ditransplantasi dengan atau tanpa instrumen seperti batang dan sekrup. Yang ketujuh, komplikasi. Yang pertama, hilang fungsi otot atau mati rasa. Yang kedua, tidak mampu menahan buang air kecil dan buang air besar. Yang ketiga, stenosis tulang belakang. 4, radikulopati serviks. 5, myelopati spondylotic cervix. Yang keenam, skoliosis. Yang ketujuh, cauda equina syndrome. Untuk prognosis spina bifida spondylosis biasanya sangat baik. Individu tanpa gejala tidak memerlukan perawatan khusus atau modifikasi apapun pada kegiatan sehari-hari atau aktivitas atletik. Yang kedelapan, pencegahan. Yang pertama, hindari aktivitas dengan benturan tinggi atau high impact. Misalnya berlari. 2, lakukan exercise leher dan punggung yang dapat meningkatkan kekuatan otot, kelenturan, dan jangkauan gerak. Yang ketiga, olahraga secara teratur. Yang keempat, konsumsi nutrisi seimbang. Yang kelima, jangan melakukan aktivitas dalam posisi yang sama dalam jangka waktu yang lama. Yang keenam, pertahankan postur tubuh yang baik. Yang ketujuh, pertahankan berat badan ideal. Yang kedelapan, berhenti merokok.
Untuk klinis yang terakhir yaitu spondylolistesis. Untuk definisinya, spondylolistesis merupakan pergeseran segmen vertebra yang menyebabkan foramen intervertebralis mengecil, sehingga bermanifestasi menjadi kompresi di durameter dan akar saraf. Istilah spondylolistesis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu spondylosis yang berarti tulang belakang dan olistenin yang berarti tergelincir atau meluncur. Umumnya terjadi pada pertemuan lumbosakral atau lumbosakral joints di mana vertebra L5 bergeser atau selip di atas vertebra S1. Akan tetapi hal tersebut dapat terjadi pada tingkatan yang lebih tinggi. Yang kedua, etiologi. Etiologi spondylolistesis bersifat multifaktor, di antaranya A tipe 1, displastik atau kongenital. Spondylolistesis yang disebabkan oleh adanya kelainan kongenital seperti spina bifida occulta, umumnya terjadi pada regio vertebra lumbal 5 atau L5 dan regio sacrum. Yang B tipe 2 ismik. Spondylolistesis yang disebabkan defek pada pars interarticularis akibat spondylolisis yang memberikan dampak pendorongan ke arah anterior sehingga menimbulkan destabilisasi posterior, terutama terjadi pada regio vertebra L5. Yang C tipe 3 degeneratif. Spondylolistesis yang disebabkan proses degeneratif pada diskus dan inkompetensi facet yang menyebabkan tidak stabilan progresif, terutama pada regio vertebra L5 sampai L4 sampai L5. Yang D tipe 4 traumatik. Spondylolistesis karena kondisi trauma yang menyebabkan fraktur, terutama pada kondisi akut fraktur elemen posterior vertebra. Yang E tipe 5 patologis. Spondylolistesis tipe patologis diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tipe A dan tipe B. Tipe A jika terdapat kelainan patologi umum seperti osteoporosis dan osteomalasia yang menyebabkan mikrofraktur dan remodeling sehingga terjadi ketidakstabilan segmental dan Paget's disease atau osteogenesis imperfecta yang menyebabkan pemanjangan pedikel. Sedangkan tipe B jika terdapat kondisi patologi lokal yang mempengaruhi pars interarticularis secara langsung dan mengarah kepada fraktur patologi. Masuk dalam tipe ini misalnya kondisi infeksi spondilitis, tuberkulosis atau neoplasma laterogenik. Spondylolistesis juga dapat disebabkan oleh intervensi bedah dikenal sebagai spondylolistesis pasca operasi. Misalnya operasi pengangkatan elemen posterior pada pars interarticularis atau prosedur laminektomi untuk memperbaiki kondisi herniasi diskus pulposus (HNP) atau kompresi saraf yang disebabkan oleh spinal stenosis. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Patofisiologi spondylolistesis adalah defek pada vertebra yang menyebabkan pergeseran segmen tulang belakang. Defek vertebra dapat disebabkan oleh proses kongenital, degeneratif, trauma maupun infeksi. Spondylolistesis dapat terjadi di regio vertebra manapun, tetapi lokasi tersering pada regio vertebra lumbal karena rentan mengalami cedera akibat menahan beban atau peregangan berulang akibat aktivitas fisik. Yang keempat, epidemiologi. Data epidemiologis spondylolistesis menunjukkan prevalensi dan insiden dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan riwayat penyakit muskuloskeletal. Spondylolistesis dapat terjadi pada semua usia, tetapi prevalensi meningkat pada usia di atas 50 tahun. Prevalensi global spondylolistesis pada populasi umum sekitar 4-8%, dengan rasio pria dan wanita adalah 3:1. Di Indonesia sendiri belum terdapat data yang menunjukkan prevalensi spondylolistesis pada populasi umum. Pasien spondylolistesis sering datang dengan manifestasi nyeri punggung bawah. Ditinjau berdasarkan kunjungan pasien ke beberapa rumah sakit di Indonesia, insiden nyeri punggung bawah berkisar 3-17%.
Yang selanjutnya yaitu faktor resiko. Individu tertentu beresiko untuk mengalami spondylolistesis, antara lain satu penderita spondylolistesis, yang kedua penderita artritis atau rheumatoid arthritis, yang ketiga wanita berusia di atas 50 tahun, yang keempat riwayat kelainan kongenital seperti spina bifida occulta, yang kelima aktivitas fisik berlebihan, yang keenam atlet olahraga yang memberikan tekanan atau regangan secara berlebihan pada vertebra seperti angkat besi dan senam, yang ketujuh obesitas, yang kedelapan penderita spine curvature disorder atau skoliosis, seperti skoliosis, yang kesembilan cedera vertebra yang terjadi secara berulang dan fraktur vertebra, yang 10 riwayat infeksi tulang seperti spondilitis tuberkulosis, yang ke-11 pasien neoplasma tulang, yang ke-12 pasien osteogenesis imperfecta, 13 kondisi osteoporosis, 14 riwayat penyakit spondylolistesis pada keluarga, 15 riwayat operasi pengangkatan elemen posterior pada pars interarticularis atau prosedur laminektomi. Yang keenam, penata laksanaan. Penata laksanaan spondylolistesis bergantung pada usia, penyebab, tipe, dan derajat, serta tingkat morbiditas gejala klinis pasien. Tujuan utama penata laksanaan adalah mengurangi morbiditas dan menekan progresivitas penyakit hingga tercapai remisi. Spondylolistesis yang terdiagnosis sejak dini dan segera ditangani umumnya bisa sembuh tanpa operasi. Namun jika sudah berat, kondisi ini seringkali perlu ditangani dengan operasi. Setelah tingkat keparahan dan penyebab spondylolistesis pada pasien diketahui, akan diberikan penanganan yang sesuai untuk mengatasinya, seperti satu fisioterapi. Fisioterapi bisa dilakukan untuk memperbaiki posisi tulang dan meringankan keluhan yang muncul akibat spondylolistesis. Beberapa contoh fisioterapi yang bisa dilakukan adalah latihan fisik atau peregangan dan penggunaan korset khusus. Yang kedua, pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan bertujuan untuk mengurangi keluhan yang muncul akibat spondylolistesis. Dokter akan meresepkan obat anti nyeri untuk mengurangi rasa sakit serta obat pelemas otot untuk melemaskan otot yang kaku. Jika spondylolistesis menyebabkan saraf terjepit dan bengkak sehingga timbul gejala kesemutan atau mati rasa, maka dokter mungkin akan memberikan suntikan kortikosteroid pada saraf tulang belakang. Yang ketiga, operasi. Operasi tulang belakang dilakukan untuk mengembalikan tulang belakang ke posisi semula. Tindakan operasi biasanya dilakukan jika spondylolistesis tidak membaik dengan metode penanganan lainnya atau ketika pergeseran tulang sudah cukup parah dan menekan saraf tulang belakang. Yang 7, komplikasi. Spondylolistesis bisa menyebabkan komplikasi serius bila dibiarkan tidak tertangani. Komplikasi itu meliputi yang pertama, nyeri punggung bawah yang berkepanjangan, 2, kifosis atau lengkungan tulang bawah yang tidak normal, lingkungan tulang belakang yang tidak normal. Yang ketiga, kesulitan mengontrol buang air kecil dan buang air besar. Yang keempat, kerusakan permanen pada saraf tulang belakang. Yang kelima, mati rasa hingga kelumpuhan pada kaki. Yang keenam, spinal stenosis. Yang ketujuh, sindrom cauda equina. Kedelapan, prognosis. Prognosis spondylolisthesis mayoritas mengalami perbaikan klinis dengan penata laksanaan konservatif, terutama pada spondylolisthesis istemik grade 1 dan 2. Spondylolistesis bukan merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa, tetapi dapat menurunkan kualitas hidup penderita. Yang 9, pencegahan. Meski spondylolistesis sulit dicegah, beberapa langkah berikut dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terserang kondisi ini. Yang pertama, mempertahankan berat badan ideal agar tidak membebani tulang belakang. Yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan tulang. Yang ketiga, rutin berolahraga, terutama olahraga untuk melatih kekuatan otot punggung. Yang keempat, latihan kelenturan seperti yoga dapat membantu otot tubuh lebih kuat, liat, dan lentur sehingga mengurangi risiko cedera. Yang kelima, menghindari olahraga yang beresiko mencederai tulang belakang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.